Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alniswita, NIM 191404034 dengan dosen pengampu Nita Putri Utami MPD dari Program Studi Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang kalender akademik, rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, dan kriteria ketuntasan minimal. Pertama kali kita akan membahas mengenai kalender akademik. Apa itu kalender akademik? Kalender akademik adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal yang terkait dengan proses belajar mengajar. Selanjutnya kita lanjut ke jenis kegiatan pada kalender akademik. Yang pertama yaitu mengenai registrasi dan penerimaan mahasiswa pindahan dan transfer jenjang pendidikan. Yang kedua, penerimaan dan orientasi pengenalan mahasiswa baru. Yang ketiga, kuliah praktik atau ujian. Selanjutnya, kuliah kerja nyata atau KKN. Yang kelima, praktik kerja lapangan. Selanjutnya, pengabdian masyarakat. Selanjutnya, pelatihan dan tes kemampuan bahasa Inggris, disnatalis, dan juga wisuda. Selanjutnya kita ke komponen utama penyusunan. Yang pertama yaitu awal tahun ajaran. Yang kedua, hari efektif belajar. Yang ketiga, pembelajaran efektif. Dan terakhir, hari libur. Selanjutnya kita akan membahas fungsi kalender akademik, yaitu ada dua, secara khusus dan juga secara umum. Secara khusus difungsikan sebagai pedoman dalam penyusunan program tahunan, silabus program semester, dan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Secara umumnya berfungsi untuk mendorong efektivitas dan efisiensi sebuah proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya ada beberapa langkah dalam penyusunan kalender akademik. Yang pertama, awal tahun pelajaran yang ditetapkan pada Juli dan berakhir pada bulan Juni di tahun berikutnya. Selanjutnya mengacu pada kalender pendidikan nasional yang diterbitkan oleh Kemendikbud ataupun Kemenak untuk pedoman dalam menentukan kalender pendidikan pada masing-masing pendidikan. Selanjutnya, pendidikan pusat, provinsi, kabupaten, ataupun kota yang dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Selanjutnya, hari libur sekolah yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan Nasional. Selanjutnya, menyesuaikan kalender pendidikan dengan kondisi hari-hari libur umum maupun agama. Yang keenam, menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang akan tersisa untuk kegiatan pengembangan diri baik ekstrakurikuler maupun bimbingan konseling. Selanjutnya, menentukan bobot dan alokasi hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif seperti hari pembelajaran di bulan puasa ataupun kegiatan-kegiatan lain. Yang kedelapan, melakukan rekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh. Selanjutnya, yang kesembilan, kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi. Baik, kita langsung saja ke contoh kalender akademik pada tahun pembelajaran 2001 sampai 2022 yang ada pada Provinsi Jambi tingkat sekolah menengah kejuruan. Di sini terdapat kalender akademik untuk 2 semester, yaitu untuk semester pertama dari bulan Juli sampai dengan Desember 2021 dan untuk semester 2 yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2022. Dan pada semester 1 ini dapat kita lihat total minggu efektif ada 21 minggu dan juga jumlah hari efektifnya ada pada 125 hari. Bisa kita lihat dengan contoh pada bulan September 2021 pada semester 1 terdapat 3 minggu efektif dan juga dapat kita lihat untuk semester 2 pada bulan Januari yaitu terdapat jumlah minggu efektif 4 dan tidak efektif 0. Bisa juga kita lihat pada bulan Maret yang terdapat minggu efektifnya 3, yang tidak efektifnya 1, dengan total minggu dalam 1 bulan Maret itu terdapat
4 minggu efektif. Dan dapat kita lihat biasanya pada awal pembelajaran atau awal sekolah pada semester ganjil ataupun semester awal biasanya terdapat waktu-waktu hari-hari efektif untuk proses pendaftaran peserta didik baru, yaitu dapat kita lihat pada bulan Juni 2021 yang ditandai dengan warna pink. Terdapat 4 hari efektif untuk pendaftaran peserta didik baru. Selanjutnya bisa kita lihat di kalender akademik juga terdapat warna orange. Itu dapat kita lihat pada keterangan di bawah bahwa warna orange itu ditandai dengan hari-hari libur umum. Dan seterusnya dapat kita lihat di keterangan dan agenda-agenda kegiatan pada kalender akademik ini tersebut. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai rincian minggu efektif. Pengertian minggu efektif adalah perhitungan hari dan minggu efektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya kita ke tujuan menghitung minggu efektif. Tujuan menghitung minggu efektif adalah agar kita dapat menyusun dan merencanakan program pembelajaran kita sebagai pendidik di dalam kelas untuk 1 tahun ke depan agar terrealisasi secara maksimal. Selanjutnya kita ke fungsi minggu efektif. Fungsi minggu efektif adalah untuk mengatur waktu dan kegiatan pembelajaran di sekolah mulai dari awal tahun pembelajaran sampai dengan akhir tahun pembelajaran di tahun berikutnya. Selanjutnya, manfaat dari menghitung dan menyusun minggu efektif. Yang pertama, untuk mengetahui hari dan minggu yang efektif. Yang kedua, pedoman bagi para pendidik dan pengajar untuk membagi dan mengatur alokasi waktu. Yang ketiga, sebagai bahan acuan. Keempat, memudahkan bagi para pendidik. Yang kelima, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Lanjut ke cara menghitung minggu efektif. Yang pertama, siapkan kalender pendidikan. Langkah yang pertama ini adalah untuk menyiapkan kalender pendidikan yang digunakan sesuai dengan daerah masing-masing. Yang kedua, menghitung jumlah pekan, dimulai dari Juli sampai dengan akhir tahun pembelajaran, yaitu di tahun selanjutnya. Selanjutnya kita ke contoh rincian minggu efektif. Dan di sini saya telah memberikan contoh untuk semester genap ataupun semester 2 pada tahun ajaran 2020-2021. Dan di sini terdapat beberapa keterangan mengenai jumlah minggu efektif dalam satu semester dan juga yang tidak efektif. Dan kita lihat pada bulan Januari terdapat jumlah minggu 4 minggu dan tidak efektif 0 dan efektifnya 4. Dan juga dapat kita lihat pada bulan Maret yang terdapat minggu tidak efektifnya 1 dan efektifnya 4 dengan total minggu ada 5 minggu. Dan pada satu semester pada semester genap ini terdapat jumlah minggu, yaitu terdapat 26 minggu dalam satu semester, dan yang tidak efektifnya terdapat 6 minggu dan efektifnya terdapat 20 minggu. Selanjutnya, untuk minggu tidak efektif dapat kita lihat beberapa keterangan di bawah ini, yaitu untuk jumlah untuk minggu pertama tidak efektif karena ada penilaian tengah semester, yaitu yang ada pada bulan Maret minggu pertama, sehingga yang efektifnya hanya terdapat 4 minggu dengan total 5 minggu pada bulan Maret. Selanjutnya, untuk minggu pertama pada bulan April, minggu keempat pada bulan April yang ada 1 minggu yang tidak efektif adalah untuk ujian sekolah. Yang ketiga, yang ada pada bulan Juni minggu kedua, yaitu terdapat 1 minggu untuk penilaian akhir semester atau ujian tengah semester, ujian akhir semester. Yang keempat, terdapat minggu ketiga pada bulan Juni, yaitu terdapat 1 minggu untuk pengolahan dan penyerahan rapor kepada peserta didik. Selanjutnya yang terakhir, terdapat 2 minggu yang ada pada bulan Juni
yaitu pada minggu keempat dan kelima untuk libur semester genap. Lanjut ke pembahasan materi ketiga, yaitu program tahunan. Program tahunan adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun. Fungsi dari penyusunan program tahunan yaitu yang pertama untuk mengorganisir pembelajaran agar berjalan secara optimal. Yang kedua dijadikan pedoman untuk menyusun program semester. Yang ketiga dijadikan pedoman untuk menyusun kalender pendidikan. Yang terakhir sebagai acuan mengoptimalkan penyusunan waktu efektif pembelajaran. Selanjutnya ke langkah penyusunan program tahunan. Yang pertama menganalisis kalender pendidikan. Yang kedua memberikan tanda untuk hari libur yaitu libur akhir tahun ajaran, yang kedua keagamaan, yang ketiga hari besar nasional, dan terakhir libur untuk hari-hari khusus. Yang ketiga memperhatikan minggu efektif guna menyusun alokasi waktu. Yang terakhir menetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap mata pembelajaran, kompetensi dasar, pokok bahasan di akhir pekan efektif. Lanjut ke contoh program tahunan pada tahun ajaran 2022 pada tingkat sekolah menengah kejuruan. Dan di sini terdapat untuk program tahunan untuk semester ganjil dan juga genap. Di sini dapat kita lihat untuk rancangan minggu efektif tatap muka terdapat sasaran 17 kali tatap muka. Dan selanjutnya untuk rancangan pembelajaran pelaksanaan pembelajaran terdapat 7 rancangan pembelajaran, dan selanjutnya untuk penyelesaian bahan kajian terdapat 15 kali tatap muka dengan 45 jam pelajaran, dengan total 1 jam pelajaran terdapat 45 menit. Dan selanjutnya untuk ulangan setiap akhir subkompetensi terdapat 2 kali tatap muka dengan 6 jam pelajaran. Selanjutnya untuk jam cadangan pada semester ganjil dengan total jam pelajaran 0. Dan di sini kita lihat jumlah alokasi waktu pada semester ganjil terdapat 51 jam pelajaran. Dan selanjutnya pada semester genap rancangan minggu efektif tatap muka terdapat 17 kali tatap muka, dan untuk sasaran rancangan pelaksanaan pembelajaran terdapat 7 kali, dan pelaksanaan bahan kajian terdapat 15 kali tatap muka dengan 45 jam pelajaran dengan tetap sama 1 jam pelajaran sama dengan 45 menit. Selanjutnya ulangan setiap akhir kompetensi terdapat 2 kali tatap muka yaitu dengan alokasi waktunya 6 jam pelajaran. Untuk jam cadangan pada pada semester genap tidak ada, dan jumlah alokasi waktu untuk semester genap ini terdapat 51 jam pelajaran dikali dengan 45 menit per 1 jam pelajaran. Lanjut ke pembahasan keempat yaitu program semester. Program semester sendiri adalah bentuk penjabaran dari program tahunan yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Lanjut ke fungsi program semester. Yang pertama, bisa mempermudah tugas pendidik dalam mengadakan pembelajaran. Yang kedua, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang semua pihak. Yang keempat, menjadi pedoman guru dalam pekerjaan dan belajar. Yang kelima, menjadi tolak ukur efektivitas. Yang keenam, menjadi bahan untuk menyusun data. Yang ketujuh, mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang karena pembelajaran bisa berlangsung. Langkah dalam menyusun program semester. Yang pertama, memasukkan kompetensi dasar, topik, dan subtopik materi pembahasan. Yang kedua, menentukan banyak jam yang tersedia. Yang ketiga, menambahkan catatan di setiap bagian yang membutuhkan keterangan. Selanjutnya kita langsung saja ke program semester.
Dan di sini dapat kita lihat ada kolom kompetensi dasar, jumlah jam, bulan per minggu efektif, yaitu pada semester ganjil ada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan juga Desember, dan juga terdapat kolom yang terakhir yaitu kolom keterangan. Dan di sini kita dapat lihat jumlah minggu efektif pada bulan Juli terdapat 2 minggu, pada bulan Agustus 4 minggu, September 4 minggu, Oktober 5 minggu, dan November 4 minggu. Dan kita lihat untuk kompetensi dasar 3.3.3.4 dan juga penilaian harian, penilaian tengah semester terdapat 24 jam pembelajaran yang ada pada bulan Juli minggu ketiga dengan 2 jam pelajaran dan minggu keempat 2 jam pembelajaran. Dan pada bulan Juli ini juga terdapat pada minggu pertama bulan Juli yaitu libur semester, dan minggu keduanya yaitu dilanjutkan dengan penerimaan siswa baru, dan minggu keempat, ketiga dan juga keempat dilanjutkan dengan proses belajar mengajar. Dan pada bulan Agustus minggu pertama terdapat 2 jam pelajaran PTS, dan yang kedua dan ketiga jam pembelajaran seperti biasa, dan minggu keempat pada bulan Agustus ada lagi minggu untuk PTS. Dan bulan September terdapat minggu efektif untuk pembelajaran seperti biasa, terdapat 3 minggu yaitu pada minggu pertama, kedua, dan juga keempat. Dan selanjutnya dapat dilihat pada bulan Oktober untuk minggu PTS terdapat pada minggu kedua, dan November dilihat untuk minggu pertama yaitu untuk jam cadangan, dan minggu kedua juga jam cadangan, dan minggu ketiga dan keempat penilaian akhir semester, dan minggu pertama pada bulan Desember yaitu remedial untuk ujian akhir semester. Dan di sini juga kita lihat pada kompetensi dasar untuk mempraktikkan salah satu keterampilan aktivitas olahraga bela diri untuk menghasilkan gerak yang efektif terdapat 6 jam pembelajaran yang ada pada minggu ketiga, keempat, dan kelima pada bulan Oktober. Pada keterangan untuk minggu ketiga, keempat, dan kelima itu untuk atletik yaitu lari jarak pendek, lompat jauh, lempar lembing, dan tolak peluru. Sedangkan untuk bela diri ada cabang untuk pencak silat. Lanjut ke pembahasan materi terakhir yaitu mengenai kriteria ketuntasan minimal yang dinamakan KKM, yaitu kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik untuk mencapai suatu ketuntasan. Selanjutnya ke prosedur penentuan KKM mata pelajaran pada satuan pendidikan. Yang pertama menghitung jumlah KD, yang kedua menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik mata pelajaran kondisi satuan pendidikan dengan memperhatikan beberapa komponen. Yang pertama karakteristik peserta didik, yang kedua mata pelajaran, yang terakhir kondisi satuan pendidikan. Selanjutnya KKM dirumuskan pada 3 aspek. Yang pertama aspek karakteristik peserta didik atau intek. Bagi peserta didik baru harus memperhatikan rata-rata nilai rapor, nilai ujian sekolah, hasil seleksi masuk peserta didik baru. Yang kedua karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgment guru mata pelajaran dan lain sebagainya. Dan aspek ketiga yaitu kondisi satuan pendidikan atau daya dukung, meliputi kompetensi pendidik, jumlah peserta didik, predikat akreditasi sekolah, dan kelayakan sarana prasarana dalam sekolah. Dan terakhir untuk contoh dari KKM.
Di gambar ini dapat kita lihat untuk kompetensi dasar terdapat 3 KD dengan masing-masing KD memiliki, untuk KD pertama ada 4 indikator, KD kedua terdapat 3 indikator, dan KD ketiga terdapat 3 indikator. Dan di sini juga kita lihat terdapat kolom skor, nilai KKM, dan total KKM. Pada skor terdapat kolom untuk intake siswa, kompleksitas, dan daya dukung. Untuk nilai KKM terdapat indikator, KD, dan juga SK. Untuk yang indikator pertama pada KD pertama, untuk intake siswa terdapat nilai 65, kompleksitas 72, daya dukung 70. Dan untuk indikator pada nilai KKM terdapat 69 dan KD 68, SK 68 dengan total KKM 68. Selanjutnya sampai ke bawah. Terima kasih. Sekian pembahasan mengenai rancangan pembelajaran matematika. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.